Di episode yang lalu diceritakan tentang kematian Eugene yang secara tiba-tiba. Dengan berat hati, Miho akhirnya melepas saudara tirinya yang telah terpisah selama bertahun-tahun itu. Dan di acara tersebut, Miho bertemu dengan Hwang Chie. Ternyata Hwang Chie dan Miho adalah rekan kerja, hanya saja mereka beda divisi. Meskipun Hwang Chie dikenal sebagai musuh Eugene, tapi ia tetap ingin memberikan penghormatan yang terakhir kalinya bagi Eugene. Dan itulah awal permasalahan dan dilema yang dialami oleh Miho. Setelah upacara pemakaman selesai, di satu pihak ia harus kembali ke pekerjaannya, dan di pihak lain ia harus meninggalkan kedua keponakannya itu sendirian bersama kakeknya. Meskipun awalnya ayah mertua Eugene memohon dan meminta kepada Miho untuk menjaga Jiul dan Hayul beberapa bulan saja, karena ia harus menjaga ayah mereka yang masih koma di rumah sakit, tapi dengan berat hati, Miho menolak permintaan ayah mertua Eugene tersebut, karena ia merasa tugasnya sebagai saudara tirinya Eugene berakhir setelah upacara pemakamannya. Dan penyelidikan tentang kasus kematian Eugene masih saja menemui jalan buntu, karena satu-satunya saksi yang tak lain adalah suami Eugene masih belum sadarkan diri. Dan hal itu pun membuat Miho harus berurusan dengan para penyidik, karena dari ponsel milik Eugene diketahui kalau orang yang terakhir kalinya dihubungi oleh Eugene adalah Miho. Dan karena hal itu, membuat Miho pun mulai mencari tahu dan membuka-buka medsos milik Eugene. Ia mempelajari setiap postingan yang diupload oleh saudaranya itu, hingga ia pun menemukan sebuah komentar yang menurutnya tidak masuk akal, dan komentar itu dilakukan oleh sahabat Eugene sendiri yang tak lain adalah Nayong. Dan itulah awal kecurigaan Miho kepada Nayong. Sementara itu, di sekolah Jiul dan Hayul, demi untuk menghormati kepergian Eugene, para guru dan orang tua murid sepakat untuk melakukan penghormatan dengan cara menanam sebuah pohon untuk mengenang Eugene. Di acara itulah, diam-diam Jung-ah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang telah disiapkan untuk menanam pohon tersebut. Entah barang apa dan rahasia apa yang disembunyikan oleh Jung-ah. Tak hanya itu, Jung-ah juga memaksa pengasuh Jiul dan Hayul untuk menerima tawarannya menjadi pengasuh untuk anak temannya dan meninggalkan anak-anak Eugene. Dan karena Jung-ah memberikan cukup banyak uang, akhirnya pengasuh tersebut memilih untuk menerima tawaran Jung-ah. Dan baru saja Miho tiba di kantornya setelah seharian bermain dengan kedua keponakannya itu, tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau Jiul dan Hayul telah pergi dari rumah. Hal itu tentu saja membuat Miho panik dan merasa bersalah. Beruntung berkat bantuan ibu-ibu di kompleks apartemen tersebut, Jiul dan Hayul berhasil ditemukan. Ternyata mereka berdua berniat pergi ke rumah Miho. Diam-diam Jiul dan Hayul mengingat-ingat kode bus yang sering digunakan oleh Miho. Dan mereka berharap dengan menggunakan bus tersebut, mereka bisa menemui Miho. Sejak kejadian itu, Miho memutuskan untuk mengambil cuti dan fokus mengurus kedua keponakannya itu. Ia tak mau sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi kepada kedua gadis kecil yang tak berdosa itu. Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, Miho merawat dan mengasuh Jiul dan Hayul, meskipun sebenarnya Miho tak begitu menyukai anak kecil. Dan dengan bantuan Jung-ah, akhirnya Miho berhasil mendapatkan kartu penghuni yang bisa memberinya akses kemana saja, sama seperti penghuni apartemen lainnya. Tak hanya itu, Jung-ah juga memasukkan Miho di grup ibu-ibu sosialita penghuni apartemen High Prestige. Berbeda dengan Jung-ah, Nayong justru memperlihatkan wajah tak ramah kepada Miho. Sejak kedatangan Miho di apartemen tersebut, ia menjadi satu-satunya orang yang tak menyukai Miho. Hal itu pun membuat Miho sering merasa tak nyaman dan memilih untuk menghindar setiap kali ibu-ibu sosialita tersebut mengajaknya untuk berkumpul. Miho hampir saja menyerah untuk menemukan siapa orang yang telah menghabisi saudaranya ketika ibunya juga menyuruhnya untuk tidak terlibat lagi dengan urusan Eugene. Ia seolah-olah kehilangan semangat untuk melakukan penyelidikan itu. Akan tetapi,
Setelah ia mendapatkan kabar kalau pohon yang ditanam untuk mengenang Eugene sengaja dicabut oleh seseorang, dan juga setelah ia mendengar pengakuan dari Jiul kalau ada seseorang yang melarangnya untuk membicarakan apapun tentang ibunya karena hal tersebut akan membawa keburukan, maka niat Miho kembali menguat untuk menemukan pelaku tersebut. Miho yang tahu kalau satu-satunya orang yang tak suka dengan ibu-ibu sosialita tersebut adalah Huang Jie, lalu mulai mencari dan menggali informasi dari Huang Jie, dan tersebutlah satu nama yang sama yang ia curigai, yaitu Nayong. Sedangkan Nayong sendiri yang mengetahui kalau Miho mulai mencurigai dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Eugene, mulai terbakar emosi dan mencari cara untuk mengusir Miho dari apartemen tersebut. Ditambah lagi, kecurigaan kalau selama ini suaminya selingkuh mulai menemukan titik terang, membuat dirinya kalap dan hampir saja menghabisi suaminya. Tapi lagi-lagi suaminya berhasil merayu dan meredamkan kemarahan Nayong dengan memberinya hadiah berupa gelang mewah. Dan demi untuk menjawab rasa penasarannya kepada Nayong, malam itu Miho terpaksa menerima undangan Jung-ah untuk datang di acara makan malam para orang tua murid. Dan untuk menjaga kedua ponakannya itu, Miho meminta bantuan kepada rekan kerjanya yang bernama Lee Jin-sup. Dan benar saja, malam itu Miho memperoleh satu titik terang. Ia melihat dan menyaksikan sendiri Nayong dan suaminya yang bernama Lee Tae-ho bertengkar hebat di toilet. Dan Nayong mengatakan kalau suaminya memiliki selingkuhan. Ia mulai bertanya-tanya siapa selingkuhan Tae-ho yang dimaksud oleh Nayong. Belum hilang rasa penasaran Miho, tiba-tiba rekan kerjanya menunjukkan sebuah foto yang ditemukan oleh Jiul kepada Miho, dan foto tersebut adalah foto suami Nayong. Sebuah foto yang memperlihatkan hubungan yang sangat intim dengan seorang perempuan. Tapi sayang, perempuan dalam foto tersebut tidak kelihatan. Tapi dari gelang yang dipakai, Miho sangat yakin kalau gelang tersebut adalah milik Eugene. Itu berarti wanita yang menjadi selingkuhan Tae-ho yang dimaksud oleh Nayong adalah Eugene. Dan untuk menjawab semua rasa penasarannya itu, Miho berusaha untuk menemui Tae-ho, tapi selalu saja tak berhasil. Sedangkan sikap dan perilaku Nayong sendiri semakin hari semakin membuat Miho menjadi gerah. Kata-kata Nayong semakin menjadi-jadi kepada Miho. Hal tersebut membuat teman-temannya menjadi ikut-ikutan marah dan kecewa dengan perubahan sikap Nayong yang dirasa sudah keterlaluan. Oleh karena itu, ibu-ibu sosialita tersebut memilih untuk menjauhi Nayong sementara waktu. Hal itu tentu saja membuat Nayong semakin menjadi-jadi emosinya. Berita perselingkuhan suami Nayong akhirnya sampai juga ke ibu-ibu sosialita. Mereka merasa simpati dengan nasib yang dialami oleh Nayong, dan mereka berpikir perubahan sikap yang dirasa cukup aneh oleh Nayong semua karena permasalahan tersebut. Tapi Nayong bukannya senang mendapat simpati dari teman-temannya. Ia justru kesal dan merasa terganggu privasi keluarganya diketahui oleh teman-temannya, meskipun ia sendiri belum tahu siapa wanita yang menjadi selingkuhan suaminya itu. Ia bahkan mengancam Jung-ah akan membongkar semua rahasia yang tersembunyi di sebuah USB yang disimpan oleh Eugene, serta perbuatan mereka sebelum Eugene meninggal, jika saja Jung-ah tidak mau menuruti semua perintah yang diberikan oleh Nayong. Kecurigaan Miho kepada Tae-ho terpatahkan ketika suatu malam tak sengaja ia membuntuti mobil suami Nayong itu. Di sanalah ia mengetahui kalau wanita yang menjadi selingkuhan Tae-ho adalah Bu Guru Juara. Hal ini diperkuat dengan analisa yang dilakukan oleh Lee Jin-sup dari postingan di media sosial milik Eugene yang mengisyaratkan kalau Bu Ara dan Tae-ho memiliki hubungan. Dan malam itu juga, Bu Ara dan Tae-ho sedang pergi ke sebuah klinik dokter kandungan. Mereka tak menyadari kalau ada mata-mata suruhan Jung-ah sedang mengawasi mereka. Kebenaran berita itu pun akhirnya digunakan sebagai senjata oleh Jung-ah untuk menyerang balik Nayong dengan tujuan agar ia tak memeras dirinya lagi. Tentu saja berita kehamilan Juara tersebut membuat Nayong kalap. Dan pertengkaran hebat terjadi ketika ia bertemu dengan suaminya di rumah.
Sedangkan Mio sendiri karena merasa kecurigaannya kepada Nayong adalah sebuah kesalahan, ia pun memutuskan untuk meminta maaf kepada Nayong. Apalagi setelah ia tahu kalau Nayong sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja pasca hubungan gelap suaminya dengan Bu Ara terbongkar. Ia lalu pergi ke rumah Nayong dengan tujuan untuk menjenguk dan meminta maaf. Tepat di waktu itulah, Nayong mengunggah postingan di media sosial miliknya dengan kata-kata yang sama persis sebelum Yujin meninggal. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Nayong? Kalian pasti penasaran kan? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, temukan jawabannya segera di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!